Shalom, puji nama Tuhan, sahabat doa dan sahabat iman di mana saja berada. Pada kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Berjalan dalam Pimpinan Tuhan. Seperti kita ketahui, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kita tentu percaya, kita tentu yakin bahwa janji penyertaan Tuhan ada bagi kita. Kita percaya bahwa janji pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya itu pasti. Di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 bunyinya demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ada dua hal yang ingin saya bagikan buat sahabat doa dan sahabat iman. Yang pertama, orang yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan akan melihat yang pertama, kemenangan bukan ketakutan. Ada satu cerita yang semua kita pasti sudah tahu tentang 12 pengintai, ditulis di dalam Bilangan pasal 13 dan juga makin diteguhkan di dalam Ulangan pasalnya yang pertama. Kita tahu bahwa Tuhan berfirman kepada Musa supaya menyuruh memilih 12 orang yang mewakili dari masing-masing suku Israel untuk pergi mengintai di tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan. Ketika 12 pengintai ini pergi, mereka itu diberi tugas untuk melihat apakah orang-orang atau bangsa yang akan mereka lawan itu, yang akan mereka kalahkan itu, apakah mereka itu orang-orang yang kuat, orang yang lemah, apakah mereka itu jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak, apakah mereka keadaannya semua di sana baik atau buruk, dan mereka harus berangkat. Singkat cerita, mereka berangkat dan mengintai. Setelah 40 hari mereka balik. Di dalam Bilangan pasal 13, di dalam ayatnya yang ke-25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan mereka memberikan laporan kepada Musa. Dan mereka berkata, dari 12 suku, 12 orang yang mewakili suku-suku Israel, mereka menyampaikan satu laporan dan terbagi dalam dua bentuk laporan. 10 orang yang mewakili 10 suku dan ada 2 pemuda yang mewakili 2 suku. Apa terjadi dalam cerita ini? 10 orang mereka itu menyampaikan satu berita ketakutan, berita yang membuat yang mendengar menjadi getar-getir hatinya. Dan apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang mendengar kabar yang dibawa oleh 10 orang itu, mereka menjadi ketakutan. Dan diceritakan di dalam Ulangan pasalnya yang pertama, ya, ketika ditulis di sana dari ayat 19, ketika mereka ke sana dan mereka mendengar laporan orang-orang yang ada di Israel, menjadi tambah marah kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Kenapa engkau suruh kami untuk ada di sini? Kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Kenapa engkau bawa kami ke tempat yang tidak mengenakan? Sekarang kami ada di dalam satu kepungan ketakutan." Sahabat doa dan sahabat iman, 2 pemuda di dalam Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-30, 2 pemuda, dia berkata, mereka adalah Kaleb dan Joshua atau Hosea. Dia berkata, dan dia menenteramkan, dikatakan di dalam ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan duduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Mari melihat satu ayat yang ditulis di dalam Ulangan pasalnya yang pertama
Ulangan pasalnya yang pertama dikatakan di sini, ayatnya yang ke-30. Ulangan pasal 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Kekuatan kata-kata Musa, keyakinan Musa kepada Allah yang sudah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, kembali meneguhkan akan bangsa Israel karena melihat mendengar laporan yang sudah membuat beberapa suku yang ada di Israel menjadi ketakutan. Dan Musa berkata, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Sahabat doa dan sahabat iman, ketika kita yakin kita berjalan dengan siapa, ketika kita tahu siapa yang ada di depan kita, ketika kita percaya bahwa ada Tuhan Allah Israel yang beserta dengan kita, pasti kita tidak akan melihat ketakutan. Kita pasti akan melihat kemenangan. Bagian yang kedua, ketika kita berjalan bersama di dalam pimpinan Tuhan, apa yang kita peroleh? Pengalaman saya dengan Tuhan ini luar biasa. Ketika saya menaruh hidup saya kepada Tuhan, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Abraham, Tuhan Allah yang sudah memimpin Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika saya sungguh menaruh kepercayaan saya kepada Allah yang luar biasa itu, saya berjalan di dalam hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-47, Mazmur 47, ada penjelasan dari ayat 1 sampai ayat 10 tentang Allah yang adalah Raja seluruh bumi. Kalau kita ingat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, di sana juga dijelaskan bahwa yang akan lahir adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4 hal ini membuktikan kepada kita bahwa yang lahir yang akan menyertai kita, yang akan bersama dengan kita di dalam perjalanan hidup kita adalah Allah, Raja seluruh bumi. Saya ingin kita melihat Mazmur 47 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Sekali lagi saya katakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh. Saya ulangi sekali lagi ayat yang luar biasa ini. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ayat ini menyatakan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Ada satu cerita di dalam Kisah Para Rasul yang ke-17, di mana Rasul Paulus ketika dia berada di Athena, dikatakan dia berjalan-jalan di daerah Athena. Dia pergi di sana dan dia melihat bagaimana orang-orang Athena, mereka ada di dalam satu penyembahan kepada dewa-dewa. Ketika dia berjalan-jalan di kota itu, dia melihat ada banyak dewa-dewa. Dia melihat secara dekat dan dia menemukan ada satu tempat pemujaan tertulis di sana, kepada Allah yang tidak dikenal. Ketika Paulus melihat hal itu, Paulus langsung menjelaskan bahwa Allah yang tidak kamu kenal adalah Allah sesungguhnya yang menjadikan langit dan bumi,
dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil. Di dalam ayat 24, Rasul Paulus dia menyampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, dia katakan bahwa Allah yang perkasa, Raja yang mulia, dia tidak tinggal di kuil-kuil, tapi dia ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Siapakah dia? Allah yang tinggal di dalam kehidupan orang yang percaya. Dia adalah Yesus Kristus yang lahir di muka bumi ini, memberikan hidupnya bagi kita sebagai tebusan ganti dosa-dosa kita. Mari kita buka hati kita. Kita berpengalaman dengan Tuhan yang adalah Raja yang ajaib. Dia penasehat ajaib. Ketika kita datang kepada Dia, kita datang kepada Tuhan sebagai Bapa kita, kita akan menyaksikan hal-hal ajaib, hal-hal besar. Ketika kita mau berjalan di dalam pimpinan Tuhan, kita akan menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu luar biasa. Dia dahsyat dan Dia maha mulia. Sahabat doa dan sahabat iman, saya ingin supaya kita menyadari bahwa kita ada saat ini di muka bumi ini bukan asal lahir begitu saja, besar begitu saja, berjalan begitu saja, bekerja begitu saja, hidup begitu saja, berumah tangga begitu saja, bekerja begitu saja. Tetapi mari, saya ingin kita sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan sehingga kita akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang akan meninggikan nama Tuhan. Sebagai penutup, saya punya satu kesaksian luar biasa. Beberapa hari yang lalu, saya baru balik dari Singapura. Saya ada pelayanan dengan beberapa teman-teman yang ada di Singapura. Kami belajar membahas tentang firman Tuhan, bagaimana indahnya berjalan dengan Tuhan. Dan saya katakan dua bagian ini penting buat kita. Dan waktu saya akan balik, saya check in untuk datang ke Jakarta. Terus saya naik dalam pesawat, saya sudah dibelikan nomor seat saya. Nomor seat saya nomor 14, ada di belakang. Dan sebenarnya bukan di belakang ya, ada di tengah. Tetapi saya coba berbicara dengan pegawai yang ada di pesawat. Saya katakan, kalau saya tidak salah, nomor ini adalah nomor emergency. Bolehkah saya pindah untuk ganti nomor? Dan luar biasa ya, saya tidak berharap saya akan dipindahkan di satu nomor yang paling istilahnya paling bagus, tidak. Minimal ya pindahlah kita misalnya nomor 20 ke belakang atau mungkin nomor 10 di depan, tidak masalah buat saya. Yang penting saya tidak di emergency ya. Nah, ketika saya menaruh hidup saya dalam pimpinan Tuhan, saya melihat stewardess berkata kepada saya, "Ibu, barangnya langsung naik ya, cabin saya langsung boleh naik di atas seat, biar saja ibu pergi ke tempat duduk." Lalu waktu saya pergi, barang-barang cabin saya letakkan di atas di depan, saya duduk di nomor saya. Tidak lama kemudian datang petugas dan berkata, "Ibu sudah boleh pindah, silakan pindah." Dan waktu saya pindah, sahabat ini nyata berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Saya ada di nomor 1. Saya katakan Yesaya 41 ayat 10 di awal, jangan takut sebab Tuhan Raja yang mulia menyertai kita. Jangan bimbang sebab Raja yang mulia adalah Allah kita. Dikatakan Dia meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Sahabat doa, sahabat ini sebenarnya simpel saja.
Cuman karena banyak gangguan di sekitar kita sehingga kita merasa kadang-kadang mengikut Tuhan begitu berat. Tapi saat ini saya ingin menantang sahabat Tuhan. Yakin, percaya, pegang janji Tuhan. Berjalan dengan Tuhan gak perlu takut. Berjalan dengan Tuhan gak perlu bimbang. Karena tangan kanan Tuhan yang langsung memegang kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercies, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me strength for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love. Perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, clothed in mortal wings, its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way.